Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan ekonomi keberlanjutan Sustainable Economics. Topik kali ini tentang model ekonomi kehutanan berkelanjutan. Tentu lalu kita sudah membahas tentang sektor kelautan ataupun juga perikanan, terutama perikanan tangkap ya. Kali ini kita coba ke sektor kehutanan, ya, bagaimana ini bisa dikelola secara ekonomi dan ekologi, sehingga bisa menghasilkan satu model ekonomi kehutanan yang berkelanjutan. Kita mulai dari model Forstmann dan pengembangannya dalam ekonomi kehutanan modern. Model ini biasanya menjadi landasan ya dalam bagaimana mengelola ataupun juga memanfaatkan hasil-hasil yang terdapat di hutan, sehingga secara ekonomi bisa diperoleh manfaatnya, namun juga secara ekologi bisa terjaga. Nah, dari perkuliahan kali ini ada beberapa capaian yang ingin kita tuju. Yang pertama, saya akan berikan konsep dasar model Forstmann, karena model ini menjadi dasar pengembangan economic forestry ataupun juga ekonomi kehutanan, yang salah satu ya yang banyak digunakan di dalam menganalisis atau juga merumuskan strategi pengelolaan kehutanan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, nanti diharapkan juga Bapak Ibu atau saudara sekalian bisa memahami model ini dan juga bisa mempraktekannya atau menghitungnya secara teknis. Kemudian saya akan memberikan beberapa materi tentang pengembangan dari model Forstmann ini, misalnya model dari Hartmann, kemudian rotasi stokastik, model optimasi dinamis atau optimal control model. Ini lebih lebih sophisticated ya, lebih kompleks. Nah, kemudian ada model ekonomi karbon. Nah, ini hanya sekedar perkenalan. Untuk mendalaminya bisa ditelusuri dalam literatur selanjutnya. Nah, pertama, mengapa model ini diperlukan dalam ekonomi kehutanan ya? Nah, ada beberapa faktor yang perlu dilihat di sini. Yang pertama, investasi kehutanan itu tidak bisa dihasilkan dalam jangka pendek ya. Jadi sifatnya jangka panjang. Jadi kalau kita tanam itu satu tanaman pohon katakanlah, itu dia mengalami pertumbuhan tapi membutuhkan waktu yang panjang. Nah, sementara nilai uang itu kan berubah sepanjang waktu. Jadi time value of money itu dia sifatnya dinamis, dia terus berubah. Kemudian pertumbuhan suatu pohon itu terus mengalami peningkatan setiap waktunya. Nah, kedua pertumbuhan ini kan berbeda dia. Nah, ini yang akan kita lihat bagaimana sifat dari kedua pertumbuhan ini, di mana pertumbuhan pohon ini terus melaju sementara nilai uang berubah sepanjang waktu. Bagaimana kita mencari titik optimal, yaitu yang disebut dengan rotasi optimal. Jadi model ini membantu kita untuk menentukan kapan memanen agar manfaat ekonomi maksimum bisa tercapai tetapi juga berkelanjutan. Nah, ini dia ya. Nah, Forstmann mencoba merumuskan beberapa metode yang banyak digunakan sampai saat ini dan dikembangkan lagi ya, dengan menambahkan variabel-variabel yang tentunya lebih relevan dengan perkembangan zaman. Nah, kalau kita lihat di sini, rotasi optimal itu adalah kegiatan menanam, memelihara, memanen, dan mengulangi siklus itu, dimulai lagi. Nah, jadi siklusnya seperti itu, tetapi pada titik mana kita mencapai suatu yang optimal. Artinya secara ekonomi kita bisa memaksimumkan keuntungannya, tetapi juga kita bisa meminimumkan risiko kerusakan dari secara ekologis dari kehutanan itu. Kemudian
kita lihat ya beberapa permasalahan dalam uh, hutan kita, atau permasalahan dalam ekonomi kehutanan. Yang pertama, kapan harus ditebang. Nah, ini kita harus tahu dia kapan dia bisa dipanen ya. Kemudian berapa lama hutan dipertahankan. Nah, ini penting kita harus jaga ya. Kemudian bagaimana memaksimalkan keuntungannya. Jadi ada dua kondisi, kondisi ekonomi dan kondisi ekologi harus disatukan. Ini pikiran dari Postman tadi. Kemudian bagaimana menjaga keberlanjutannya. Nah, ini tentunya ada satu pola yang kita sebut tadi, rotasi optimal, yang kita butuhkan di dalam memaksimalkan nilai ekonomi dari lahan hutan itu. Jadi hutan yang dimanfaatkan tetapi secara ekologi tidak terganggu ya. Nah, ini Postman mengembangkan konsep discounting. Nah, ada bunga majemuk di situ ya, memperhitungkan nilai waktu uang sehingga manfaat di masa depan dinilai dari nilai sekarang pada saat dinilai itu. Kemudian menghitung nilai ekonomi lahan dengan menggunakan yang disebut Postman ini land expectation value. Nilai ekspektasi dari lahan tersebut. Jadi dibikin satu valuasi ya. Kemudian berapa umur, berapa bisa dimanfaatkan hasil hutan itu. Jadi itu ya. Ini tahun 1849 Martin Forsman mempublikasikan karyanya, dan ini menjadi dasar bagaimana pengembangan ekonomi kehutanan modern sampai saat ini, sehingga ditambahlah beberapa variabel yang menyesuaikan dengan kondisi keadaan sepanjang zaman ya. Nah, ada beberapa komponen dasar dari model ini. Yang pertama, kita harus mengetahui nilai kayu tadi, timber atau log ya. Berapa nilai kayu ini, kemudian berapa biaya investasinya, kemudian kita harus ketahui berapa tingkat bunga atau tingkat bagi hasil ya, sesuaikan dengan sistem yang berlaku. Kemudian waktu panennya itu akan kita peroleh nanti kapan dia waktunya ya. Nah, semua ini harus diketahui. Nah, ini nilai kayu ini terkait dengan nanti hubungan dengan pertumbuhan nilai kayu, nilai sekarang, dan keputusan kapan dipanen. Kalau kita lihat nih modelnya seperti model ya kita kenal ya, model present value. Nilai saat ini itu V T dikurangkan C dikali 1 tambah R pangkat T. Nah, ini dikenal dengan present value. VT ini nilai kayu, value of timber. Kemudian C itu biaya, cost. R itu tingkat bunga atau tingkat bagi hasil atau tingkat diskonto ya. Kemudian T adalah umur panen. Nah, kita bisa tentukan masa panen. Nah, model ini digunakan untuk menentukan waktu ya, kapan mesti panen dan dilakukan rotasi. Jadi setelah diambil, dieksploitasi, tapi digantikan, sehingga keseimbangan alam itu tetap, kehutanan itu tetap terjaga, sementara nilai ekonominya bisa diambil. Nah, ini coba dilakukan terus sampai saat ini, karena ini menjadi masalah sampai sekarang ini, bagaimana mengelola kehutanan yang betul-betul bisa berkelanjutan secara ekologi ya. Nah, ini formulasi tadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini disebut rotasi tadi, rotasi yang optimal ya, siklusnya seperti ini, panen, penanaman kembali, diambil nilai ekonominya. Nah, seperti ini berputarnya. Jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat semakin lama menunggu ya, kalau kita biarkan itu kan hasil hutan itu dia semakin nilai kayunya naik. Tetapi kalau kita lihat dari nilai uang tuh time value of money-nya akibat discounting ini dia cenderung turun. Jadi nilai uang saat ini itu mungkin tidak sama dengan nilai uang 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, ini problem yang diajukan Forsman tadi. Bagaimana mengcombine keduanya ini sehingga diambillah keputusan yang mana yang paling optimal di antara kedua objektif nih ya, dua constraint ini maksudnya. Nah, itu kita bisa lihat dari kurva ini
Yang paling optimum adalah yang di titik puncak ini. Nah, ini waktu yang kita butuhkan. Kapan kita harus bisa mengambil manfaatnya secara ekonomi, tetapi secara ekologis juga tetap terjaga. Jadi LEV itu nilai ekonomi lahan untuk selamanya. Jadi lahan ini secara ekologis akan tetap terjaga, secara ekonomis bisa diambil manfaatnya. Nah, ini konsep dari pendekatan model Boltzmann. Nah, tujuan optimasi adalah menentukan rotasi tadi, umurnya berapa yang paling pas kita ambil. Kemudian kita tentu akan mencari nilai maksimum, nilai pada puncak tertinggi dari kurva tadi kan. Jadi bukan nilai produksi maksimum. Nah, ini beda ya, nilai ekonomi maksimum beda dengan nilai produksi maksimum. Kalau produksi maksimum kita akan mengeksploitasi kayu sebanyak-banyaknya. Tetapi secara ekonomi kita bukan mengeksploitasi, tetapi mengambil nilai ekonomi yang paling tinggi itu berapa jumlah kayunya. Kemudian kita pertimbangkan nilai ekologisnya. Nah, ini dia pengelolaan hutan modern sekarang ini harus mempertimbangkan itu. Nah, interpretasinya jika panen terlalu cepat kayunya sedikit karena masih kecil ya. Sedangkan dipanen terlalu lambat secara ekonominya akan berkurang karena nilai uangnya terdiskonto. Jadi keseimbangan itu terjadi antara intersection antara nilai ekonomi dan nilai ekologis. Jadi model ini diperkenalkan Boltzmann bagaimana keseimbangan itu bisa diperoleh. Disitulah titik di mana kita bisa memanfaatkan nilai-nilai ekonomi dari hasil hutan secara berkelanjutan tentunya ya. Nah, ini ada contoh perhitungan, misalnya nilai kayu itu 150 juta, ada satu lahan hutan, biayanya itu 30 juta, biaya eksploitasinya, kemudian tingkat bunga atau diskontonya itu 5%, umur panennya itu umur dari dia tumbuh dari awal kita estimasi itu 20 tahun. Nah, kita masukkan dalam model ini, seperti ini perhitungannya, kita selesaikan nih, diperolehlah 45.234.000 atau 45,23 juta. Ini nilai sekarang dari rotasi 20 tahun kemudian. Nah, ini sebenarnya kita bisa bikin simulasi ya. Bagaimana jika 15 tahun kita perpendek atau kita tambahkan menjadi 25 tahun atau 30 tahun dan seterusnya. Kita bisa bikin simulasi di titik mana nilai ekonominya paling tinggi. Jadi bukan nilai produksinya ya, nilai ekonominya. Karena kita mempertimbangkan tingkat diskonto dan nilai kayu itu. Nah, coba kita lihat sekarang kita bikin simulasi kalau kita ambil dia 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun. Kita masukkan dalam formulasi seperti ini. Nah, kita juga ilustrasinya. Nilai kayu kan semakin lama semakin besar ya. Semakin mahal kayunya. Sementara time value of money-nya semakin lama semakin turun. 5 juta sekarang tidak sama dengan 5 juta 20 tahun atau 25 tahun ke depan. Nah, ini kita seimbangkan. Secara ekologis aman, secara ekonomi juga keuntungan paling maksimum. Nah, mana titik yang paling optimal antara dua constraint ini? Kita lihat kalau kita simulasikan dengan perubahan waktu yang dinamis seperti ini, maka yang paling optimal memberikan keuntungan itu adalah pada tahun 25 tahun ke depan, yaitu 39,86. Ini yang paling tinggi. Jadi nilai present value yang paling tinggi, inilah pilihan alternatif paling optimal untuk bisa memanfaatkan hasil hutan tersebut dan secara ekologisnya tetap terjaga. Nah, ini konsep dasar ya dari model Boltzmann. Dasar pikiran inilah yang dikembangkan model-model pengelolaan kehutanan selanjutnya. Nah, Anda bisa lihat nanti. Tapi kelebihan model ini juga ada. Setiap model itu kan ada juga kelemahannya ya. Yang pertama kelebihannya itu model pertama kehutanan ini dia menjadi pionir ya. Boltzmann menjadi pionir dengan pendekatan land expectation value. Kemudian menggunakan discounting dan mudah diaplikasikan. Jadi sederhana sekali modelnya. Kita bikin simulasi dapat ya.
Dan ini juga menjadi landasan penting bagaimana mengembangkan model-model sehingga sesuai dengan kondisi terkini. Kemudian kelemahan dari model ini dia mengasumsikan harga tetap. Jadi harganya itu tidak berubah. Kemudian faktor risiko tidak dipertimbangkan di sini. Kemudian hanya melihat nilai timber tadi atau nilai dari kayu itu. Kemudian teknologi tidak dimasukkan di dalam ini. Kemudian jasa-jasa lingkungan tadi transportasi penanaman kembali reboisasi tidak dimasukkan. Jadi tapi ini cukup baik model Fosman ini bagaimana landasan pikir dalam memanfaatkan hasil hutan dengan metode rotasi optimal. Nah ini dia ya. Setiap model itu ada kelebihan dan kelemahan. Kelemahannya inilah yang menjadi dasar bagaimana mengembangkan model ini ke depannya. Di tahun 1845, ini udah lama ya. Nah, bagaimana pengembangan selanjutnya nanti kita akan lihat di bagian kedua. Ini bisa sekedar latihan, bisa dilakukan untuk memahami model Fosman ini. Nanti coba kita lihat di bagian kedua bagaimana model pengembangan model Fosman dalam pengelolaan ekonomi kehutanan yang optimal. Demikian presentasi kuliah untuk sesi pertama. Kita lanjutkan dengan sesi kedua berikut ini.